Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Program yang setiap pekan menghadirkan seorang newsmaker. Tamu saya berikut spesial. Di blog pribadinya, tamu ini memasang kalimat berikut. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 2 pekan lalu, dia naik jabatan dari Kepala Staf Presiden menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Tampilnya tamu saya ini sebagai Menko Polhukam memperkuat sinyalemen sebagian pihak bahwa dia adalah orang kuat dan didengar betul oleh Presiden Joko Widodo. Saya hadirkan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Bintang Luhut Binsar Panjaitan bersinar terang. Kepala Staf Kantor Kepresidenan ini ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengisi pos Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Putra Toba Samosir yang akan berulang tahun ke-68 pada 28 September nanti menggantikan Tejo Edi Purdiatno. Luhut Panjaitan adalah lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1970. Ia pernah menjadi Komandan Kompi A, Grup 1 Para Komando, Kopasanda. Lalu pendiri dan Komandan pertama Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus. Jabatan terakhirnya di militer adalah Komandan Pendidikan dan Latihan atau Koditlat TNI Angkatan Darat antara 1997 hingga 1998. Sempat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Luhut Panjaitan akhirnya dipercaya Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Kabinet Persatuan Nasional. 13 tahun kemudian, Luhut dipercaya Presiden Jokowi untuk menggawangi Kantor Staf Presiden, sebuah lembaga yang disebut-sebut mengadaptasi West Wing di Amerika Serikat, yaitu kantor tempat berkumpulnya ahli, intelektual, dan profesional yang bertugas membantu Presiden Amerika memperlancar jalannya pemerintahan. Dengan Luhut Panjaitan sebagai Menko Polhukam, kini barisan Menko di Kabinet Kerja bertambah kuat. Trio Luhut Panjaitan, Darmin Nasution, dan Rizal Ramli dipuji sebagai petarung. Luhut pun berjanji, kementerian di bawah koordinasinya, plus TNI, Polri, Kejaksaan, dan BIN bakal menerapkan strategi ala total football untuk membantu jalannya pemerintahan, termasuk memberi perhatian atas masalah ekonomi yang kini membelit negeri kita. Bang Luhut, selamat datang di DBS To The Point. Terima kasih, Anda dikejar-kejar tapi tidak punya waktu. Memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu klarifikasi dari Bang Luhut. Sebetulnya ada pertanyaan sederhana. Mengapa Anda pindah atau dipercayakan menjadi Menko Polhukam sementara sebagai Kepala Staf Anda dekat sekali dengan Presiden sebetulnya setiap hari? Wah, itu saya nggak tahu jawabannya itu. Karena saya juga waktu diberitahu jadi Menko Polhukam juga baru jam 9.45 pagi hari pelantikan. Jadi saya tidak tahu bahwa saya mau jadi yang Menko benar, Polhukam. Bang Luhut. Oh iya. Sebagai Presiden Men kan mestinya bisa milih kan? Ya, tapi saya tidak tahu. Yang Presiden tidak bilang. Yang beliau hanya memanggil 4 orang atau berapa itu. Betul. Saya tidak pernah. Hanya saya memang malam-malam hampir jam 6 begitu. Menseknek telepon saya, tanya acara saya besok apa. Saya bilang saya pergi ke Bandung mau ketemu Pak Solihin. Beliau bilang besok Pak Luhut dipanggil Presiden gitu. Ya sudah, tapi saya terus duga kira-kira akan ada gitu. Karena sebelumnya memang ya saya bisa duga-duga lah. Sudah menduga-duga karena kan ada juga cerita lain bahwa ada pihak yang bilang, aduh Pak Luhut jangan terlalu dekat dengan Jokowi di istana, agak keluar sedikit begitu. Ya enggak juga, kan saya juga tidak terlalu dekat sama Presiden. Saya kan jarang juga pergi dengan Presiden. Hanya kalau Presiden perlu beliau panggil atau telepon. Sebaliknya kalau saya juga memang rasa sangat penting ya saya minta waktu ketemu. Itu aja. Jadi karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan hanya untuk selalu dekat dengan Presiden. Yang penting kan sebenarnya
maunya presiden itu apa sih? Betul. Jadi Bang Luhut tidak benar misalnya karena Ibu Mega tidak ingin Anda dekat, karena Pak JK tidak ingin Anda dekat, agak jauh sedikit lah dari situ, dan tempat yang paling tepat adalah Menko Polhukam. Jadi cerita-cerita begitu nggak benar. Enggak lah saya kira. Saya kira presiden membuat keputusan itu, makin saya kenal beliau, tentu ada pertimbangan-pertimbangan strategis dan taktis dari beliau. Saya enggak melihat ada konteks ke situ. Saya setuju dengan Bang Luhut karena juga sudah terdengar sebelumnya, mestinya justru ketika awal sekali kabinet itu dia bentuk, Anda mestinya di sana, bukan? Ya katanya begitu. Tapi ya tadi Anda sudah singgung di blog saya itu kan, saya bilang bahwa semua ada waktunya gitu. Wow. Jadi kita tidak perlu, apalagi seumur saya makin tua begini, saya lihat, saya yakin, itu satu keyakinan saya, bahwa Tuhan sudah kasih blueprint hidup kita. Jadi kita tidak perlu juga terlalu macam-macam dalam hidup ini, itu aja. Angkanya tinggi umur Abang, tetapi look-nya masih sangat muda. Ya itu juga sebenarnya saya pikir tidak lepas dari kita olahraga, lifestyle kita, dan juga pikirannya, hatinya, itu aja sih. Bang Luhut, kita pernah ketemu dengan beberapa teman Pemret. Ya. Dan saya ingin ingatkan lagi bahwa sebetulnya tugas sebagai kepala staf itu salah satunya adalah ketika kita dengar Anda dan deputi ataupun staf khususnya harus mendaftar seluruh janji kampanye, masa kampanye Jokowi, lalu kemudian memastikan bahwa itu di-deliver. Dan janji itu di atas 500-an atau berapa begitu? Ya, sekarang kita ada ada 100 skala prioritas Presiden Jokowi yang kami monitor di kantor, di Deputi 1 dan Deputi 2 terus melihat juga. Dan saya pikir kita cukup bagus. Jadi Mas Darmo melakukan tugasnya dengan baik sekali dengan manusia-manusianya, dan saya kira Presiden di-brief mengenai perkembangan kemajuan setiap proyek itu, karena kami punya sistem di Bina Geraha itu sangat baik. Menurut saya salah satu yang terbaik sekarang ini, apalagi di-upgrade sama anak-anak muda yang bekerja sana. Nah, monitor itu saya kira berjalan, dan Presiden kita brief time to time sehingga Presiden paham betul bagaimana, karena seorang komandan itu harus tahu apa yang terjadi di lapangan, dan itu saya kira yang satu Presiden mungkin nangkap, dia well brief mengenai apa saja. Well brief mengenai apa saja, tapi tergantung yang ngebrief, Bang. Dan Anda adalah seseorang yang ngebrief dengan cara yang lebih meyakinkan. Apakah karena itu lalu kemudian penggantinya susah? Oh enggak, saya nggak tahu kalau soal itu. Saya selalu memang ingin bicara dengan data. Jadi saya tidak pernah brief beliau ya sendiri. Saya selalu ada anak-anak muda ini biar mereka juga terangkat. Dan kemudian dengan begitu juga Presiden mendapat satu informasi yang utuh. Artinya kalau dilihat begini, apakah Bang Luhut sudah melihat sebetulnya sistemnya sudah settle? Kalau sistem saya ingin katakan, saya terus terang bangga sama mereka. Jadi yang buat KSP bagus itu ya mereka 5 deputi saya itu. Mereka betul-betul saya kira first class ya. Karena kalau dia pasti Presiden membutuhkan brief dan itu harus loud and clear. Karena saya juga sedikit mengenal, karena Pak Jokowi itu kan juga tidak mau baca terlalu panjang. Sampai-sampai terakhir kan mintanya kepada kabinet itu bikin laporan hanya 2 halaman, bukan? Ya, betul. Ya, style saya juga begitu. Jadi saya bilang kalau saya kasih memo ke Presiden tidak pernah lebih dari 1,5 halaman. Karena saya bilang sama anak-anak muda ini, itu pemimpin mana ada waktu. Saya aja juga tidak punya waktu untuk baca panjang-panjang. Jadi bagaimana membuat sesuatu itu dengan 1 halaman tapi ngerti. Itu lebih susah daripada membuat 3 halaman ngerti dan tidak akan dibaca. Nah, Presiden sama aja. Jadi saya selalu kasih memo 1 halaman. Bang Luhut, apa yang berbeda sekarang setelah beberapa waktu Anda di Polhukam dan ketika di Istana? Apa yang berbeda di Polhukam ini saya sekarang mendapat kesempatan lebih banyak lagi berinteraksi kepada para menteri yang di bawah koordinasi kami, Panglima TNI, Kejaksaan Agung, dan juga BIN. Dan saya terus terang melakukan koordinasi dengan bagus dan melit mereka juga dalam banyak hal karena konteksnya masalah keamanan. Nah, memang ya kenapa saya lakukan itu supaya kelihatan timur, karena masalah krisis seperti sekarang ini misalnya ekonomi gini tidak bisa tidak dilakukan dengan timur. Itu pengalaman saya sebagai seorang prajurit gitu. Jadi saya percaya pada timur gitu. Oke, Bang, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut.